Kau bilang. Ahirudin Hasibuan dilacak sumber kekayaan. Sobat, untuk melihat langsung gudang solar hanya berjarak 4 rumah dari kediamannya. Ken Admiral untuk pertama kalinya muncul ke publik dan berbicara kepada saya, Abraham Silaban. Ini semua karena pemicunya adalah perempuan, Ken. Rebutan perempuan, gimana, Ken? Nengok dia diantuk-antuk, habis itu dibilang apa? Dibilang diludahin mukanya. Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak mantan pejabat kepolisian AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral terus bergulir dan menyita perhatian publik. Senin 8 Mei 2023, proses rekonstruksi dilakukan di depan gedung Subdit 4 Renakta Polda Sumatera Utara. Sebanyak 27 adegan diperagakan, mulai dari awal kejadian, komunikasi antara Aditya dan Ken Admiral, pemecahan spion mobil milik Ken Admiral, serta pemukulan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Proses rekonstruksi pun dilakukan cukup panjang, mulai dari pukul 10.25 waktu Indonesia Barat hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk menggali fakta dan kebenaran serta kesesuaian barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik selama pemeriksaan berlangsung. Dalam rekonstruksi dihadirkan total 13 orang saksi, termasuk kedua tersangka. Walaupun ada ketidaksesuaian keterangan di antara saksi dan korban terhadap tersangka yang kita persangkakan, tetapi itu tidak berubah daripada alur dan fakta persesuaian dengan pasal-pasal yang kita sangkakan saat ini. Untuk menguak lebih jauh kasus penganiayaan ini, saya Abraham Silaban langsung mendatangi lokasi di mana Ken Admiral dihabisi oleh Aditya Hasibuan, seperti yang terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Sobat, episode AB Plus kali ini hadir langsung dari tempat kejadian perkara penganiayaan terhadap Ken Admiral yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Ahirudin Hasibuan. Ini adalah titik di mana Ken dipukuli, diinjak-injak oleh Aditya. Dan percaya atau tidak, ini semualah yang membuka kepada publik berbagai kasus lainnya yang dinilai punya benang merah dari sini semua. Termasuk dugaan kekayaan tak wajar yang dimiliki oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Gudang solar ilegal dan mobil mewah, kendaraan mewah yang dimilikinya yang sudah disita oleh polisi. Tapi dari mana ia dapatkan itu semua saya akan ungkap nanti. Termasuk saya akan bicara kepada Ken Admiral untuk pertama kalinya muncul ke publik dan berbicara kepada saya, Abraham Silaban. Saya buka semuanya untuk Anda di AB Plus. Tak jauh dari tempat kejadian perkara, saya berjalan menuju sebuah gudang penyimpanan solar ilegal, di mana AKBP Ahirudin Hasibuan disinyalir menerima setoran sebesar 7,5 juta rupiah per bulan dari PT Almira Nusaraya selaku pemilik gudang. Tak hanya diberhentikan dari jabatannya di kepolisian, tapi AKBP Ahirudin Hasibuan juga dilacak sumber kekayaan. Kekayaannya salah satunya adalah gudang solar yang ada di belakang saya saat ini. Hanya berjarak 4 rumah dari kediamannya. Saya akan ajak Anda, sobat, untuk melihat langsung gudang solar yang ada di Jalan Karya Dalam di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Sobat, ada garis polisi di sini tentu saja, tapi kita masih bisa mengintip di sini. Dari dalam, saya bisa memastikan bahwa betul tempat ini sudah disegel, baik itu barang bukti yang juga tertinggal di dalamnya, semacam mobil box, dan juga ada gudang yang
juga di garis polisi. Sobat, di tempat ini nampaknya memang cukup luas ya, 1000 meter persegi kurang lebih, dan disebutkan inilah tempat di mana solar ditimbun, dan dipastikan hampir setiap hari mobil box yang ada di dalam yang diduga menjadi tools ataupun alat untuk menimbun, sekali lagi, menimbun BBM jenis solar. Sudah dipastikan oleh pihak Pertamina bahwa ini tidak berizin. Dan itu juga diamini oleh Polda Sumatera Utara, bahwa apa yang dioperasikan di sini tidak berizin sama sekali. Dan menariknya, disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa AKBP Ahirudin Hasibuan hanya bertindak sebagai pengawas saja, yang digaji 7,5 juta per bulan oleh PT Almira. Ini yang harus didalami, karena betulkah kemudian ia hanya bertindak sebagai pengawas? Dari pengakuannya yang hanya dapat 7,5 juta per bulan. Dan kami juga dapatkan informasi bahwa nilai keuangan yang dihasilkan dari sini ratusan juta per hari. Bersebelahan dengan gudang solar, saya lihat nampaknya ada bengkel, dan kita langsung tanyakan kepada pihak bengkel apakah betul ada aktivitas mencurigakan. Bang, izin bang, sorry ganggu bang. Ya, Bang. Bang, mau nanya bang, itu gudang solar udah lama ya bang? Kesini, Bang? Kalau saya di sini dari tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2 tahun yang lalu ini udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, abang udah kerja 2 tahun di sini. Udah 2 tahun di sini. Oke. Ada yang mencurigakan nggak sih bang di sebelah itu bang, bahwa aktivitas penimbunan solar segala macam BBM bang? Kalau kita tidak terlalu memperhatikan sebelah, kita lebih fokus memperhatikan kerja kita sendiri. Kan begitu. Oke. Karena kita di sini juga tidak mau yang namanya terlalu mencampuri Ya. kepribadian orang. Oke. Tapi yang jelas abang tahu atau kenal dong dengan Pak AKBP Ahirudin Hasibuan? Kalau kenal sih ya kenal, tapi namanya kita jiran ini kan hanya sekedar kenal gitu-gitu aja. Sementara kan kasta kita kan beda. Oke. Dia orang berpangkat dan orang beruang, sementara kita si kuli, kan begitu kan? Kalau mobil truk box itu bang, truk box bawa solar keluar masuk itu aktivitasnya sering nggak abang lihat? Kalau Masuknya. ada sih ada, tapi saya nggak begitu memperhatikan satu hari berapa unit yang keluar masuk. Oke. Satu Selain tanah di sebelah yang dikuasai sama rumahnya, ada lagi nggak sekitaran sini abang dengar yang di harta kekayaan beliau atau properti atau aset tanah segala macam? nggak ada. Setahu saya sih nggak ada. Cuman ini 2 aja ya? Cuma unit dua. Oke. Makasih Bang Ivan. Ya, sama-sama. Thank you. Maaf mengganggu Bang Ivan ya. Sekali lagi makasih Bang ya. Kotornya. Nggak apa-apa Bang. Thank you Bang. Ya. Yang paling punya wewenang untuk memberikan jawaban adalah pihak kepolisian. Sobat, Dirkrimsus Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa gudang solar itu dikuasai dan dimiliki oleh PT Almira, sehingga direkturnya dijadikan tersangka. Polda juga mencari celah untuk dugaan gratifikasi terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan yang disebutkan mendapatkan uang setidaknya setiap bulan 7,5 juta rupiah. Meskipun kemudian fakta itu agak diragukan oleh publik, kita akan dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Teddy Marbun. Untuk sementara ini tersangkanya masih PT Admiral. Kita masih melakukan pendalaman terhadap direktur utamanya atas nama Edi. Ini masih berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dengan dugaan di awal bahwa Saudara AH ada menerima gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi. Ini kita akan cross check dengan yang memberi. Pak, artinya Pak di sini Pak bahwasanya solar yang berada di dekat rumahnya tuh dia hanya sebagai pengawas bukan pemilik gitu Pak. Bukan, ya dia pengawas. Karena Ini Pak 7,5 itu per bulan Pak. nah, ini baru pengakuan dia per bulan, ya. Terkait dengan ada informasi ASB Company itu Pak yang disebut milik AH itu seperti apa Pak? Sudah dalam juga? Nggak ada. Bang, betul nggak ini urusan semua karena perempuan ini? Tidak jauh dari gudang solar, hanya berjarak 100 meter,
ada kontrakan di sini, ada rumah petak lah ya di belakang saya yang diduga kuat menjadi tempat tinggal ataupun kediaman dari penjaga gudang solar tersebut. Dalam tanda kutip karyawan AKBP Akhirudin Hasibuan. Saya dapat informasi sebetulnya sobat bahwa yang bersangkutan sudah meninggalkan kediamannya bersama dengan anak dan istrinya. Saya tak tahu alasannya mengapa, tapi kita akan lihat seperti apa kediamannya. Sobat, ini adalah gembok yang memastikan bahwa kediaman penjaga gudang solar ilegal yang dikendalikan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan sudah tidak ditinggali lagi. Kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan tinggal bersama dengan anak dan istrinya. Namun setelah gudang solarnya disidik ataupun ditangani oleh Polda Sumatera Utara, yang bersangkutan mengajak anak dan istrinya minggat atau meninggalkan rumah sementara. Mungkin Bu, saya nanya dengan Ibu siapa Bu? Salmia. Ibu Salmia. Bu Salmia, yang tinggal di sini betul yang jaga gudang solar ya, biasa Bu? Memang saya pun kurang tahu ya. Saya pergi malam pulang pagi. Oke. Nah, nggak tahu. Ketika ini pun nanti mau pergi bentar lagi. Oke, tapi benar ya Bu katanya yang jaga di sini ya? Iya benar. Oh benar ya, oke. Masih ada nggak orangnya Bu? Nggak ada. Udah berapa hari Bu? Nggak tahu lah Pak. Pulang kosong malam, pulang kosong. Oke Bu. Makasih ya Bu ya. Iya iya iya. Tinggal sama siapa di sini Bu orangnya Bu? Suami istri lah anaknya. Suami istri dan anaknya. Yang tinggal di sini betul adalah penjaga gudang solar yang dikendalikan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Saya akan ke kediamannya. Kita akan lihat langsung kediaman AKBP Akhirudin Hasibuan. Sobat, saya Abraham Silaban hadir di kediaman AKBP Akhirudin Hasibuan. Saya di depan kediamannya. Ini adalah menjadi tempat kejadian perkara di mana Aditya Hasibuan disangka dan sudah menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap korbannya Ken Admiral. Dan dari sinilah semua kasus itu bermula. Saya coba akan lihat kediaman yang begitu megah ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat rumah ini sangat luas. Bahkan bisa dikatakan cukup luas di Jalan Karya Dalam di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan kita akan coba bertamu baik-baik ke kediamannya. Tempatnya terkunci rapat. Kediamannya terkunci rapat, kawan-kawan. Kita hadir di sini untuk menggali informasi dan tentu saja minta keterangan dari pihak keluarga setelah AKBP Akhirudin Hasibuan diberhentikan tidak dengan hormat dan diselidiki berbagai macam kasus lagi, diantaranya dugaan gratifikasi dan kepemilikan harta tak wajar. Namanya belum ada yang menanggapi, sobat. Assalamualaikum, Pak, Bu. Tidak tahu ada orang ataupun tidak, tapi yang jelas belum ada respon. Kita coba akan cari informasi lebih lanjut mengenai ini. Sobat AB Plus, Sobat Abraham Silaban, saya hadir langsung di kediaman Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan tersangka penganiayaan Aditya Hasibuan di depan kediamannya dan disaksikan langsung oleh ayahandanya AKBP Akhirudin Hasibuan. Kediaman Ken Admiral, di depan pintu masuknya saat ini saya berada di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, di Komplek Tasbih 2. Dan saya akan masuk, saya akan bertemu dengan orang tua Ken Admiral, Bu Elvi, yang barangkali kita kerap lihat, dan saya merasa terhormat diundang dan berada bersama-sama dengan pihak keluarga di sini. Assalamualaikum, selamat malam Bu Elvi. Selamat malam, Bang. Iya. Dengan abang siapa namanya? Adam.
Bang Adam. Iya. Bang Adam ini adalah abang dari Ken Admiral. Ken Admiral. Iya. Oke, Bang Adam, terima kasih sudah menerima kami, Bang Iya, Adam. sama-sama. Dan Bu Elvi sekali lagi terima kasih ya Bu Elvi sudah menerima kami ya. Oke, pertanyaan publik pasti yang paling awam adalah di mana Ken Admiral saat ini? Kenapa setelah video merebak dengan luas, Ken nampaknya tidak muncul ke publik? Barangkali yang punya jawaban itu adalah orang tuanya. Bu Elvi, di mana Ken ya, Bu? Ken sekarang masih kuliah di Manchester, UK. Oke. Jadi memang nggak di sini, memang sekarang lagi ujian di sana. Oke. Artinya Ken sedang berkuliah, tapi Ken mengetahui betul bahwa saat ini penganiayaan terhadap dirinya menjadi perbincangan yang begitu hangat, perbincangan publik, betul ya, Bu ya? Tahu ya, dia ikutin di sana, YouTube juga, di Oke. UK ya. Oke, termasuk proses pemeriksaan dan pemberian penggalian keterangan dari pihak yang berwajib juga diikuti oleh Ken ya, kooperatif ya? Iya, ada. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Kemarin sidang kode etik juga. Pakai Oke. Zoom dia. Oke, kita sambil duduk, sobat. Berarti Mas Adam ini abang Ken ya? Iya, Abang Ken nomor saya abang yang pertama, kami berlima. paling sulung ya? Iya, jadi nomor 4 dari 5 bersaudara. Jadi saya di atas Ken. Pernah menyangka nggak bahwa pada akhirnya mendatangi kediaman dari tersangka berbuah nggak baik pada adik Anda? Nggak pernah nyangka ya, soalnya Ken juga nggak bilang ke saya kalau dia itu manggil kawannya gitu. Maksudnya manggil kawan saya Rio dan Fajar gara-gara dia mau menyelesaikan kasus itu mungkin secepat mungkin. Oke. Gara-gara menurut saya sebagai anak umur 19 tahun untuk minjem mobil orang tuanya dan itu dirusak oleh orang lain. Jadi dia mau kasus Bertanggung itu jawab. selesai secepatnya. Jadi abang yang jelasin bahwa niat datang ke situ bukan buat keonaran subuh-subuh jam 2 pagi gitu, tapi yang jelas ingin minta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban. Oke. Bang, betul nggak ini urusan semua karena perempuan ya? Oh, kalau dibilang itu sih udah pasti enggak ya. Soalnya ujung ceritanya Ken datang ke rumah itu untuk minta pertanggungjawaban kenapa si Adi tiba-tiba datang di SPBU, tiba-tiba nonjok si Ken. Setelah dia nonjok, dia pecahin kaca spion, itulah yang buat kenapa Ken sampai datang. Mungkin kalau cuman pukul Ken mungkin bakalan nggak harus datang ke rumahnya ya. Soalnya ini lebih ke ketakutan anak kepada orang tua. Makanya dia datang. Ini sebetulnya sudah pada kenal nggak sih Bang? Siapanya? Antara Ken Admiral, adik Anda, dengan tersangka Aditya Hasibuan? Kalau setahu saya orang itu kenal, cuman tidak dekat. Oh, udah Jadi, lama kenal sebetulnya ya? Udah lama kenal ya, mungkin kan be-follow di Instagram gitu kan. Cuman be-follow di Instagram kan belum tentu itu kawan dekat kita semua gitu. Oke. Banyak yang berspekulasi awal mula dari penganiayaan dan lain sebagainya adalah karena dalam tanda kutip ya persaingan untuk mendapatkan hati wanita idaman gitu. Itu betul nggak? Enggak lah kalau kayak gitu. Oke. Soalnya bahasanya Ken cuman mencari tahu apa yang terjadi saat itu kepada Aditya karena Ken kenal sama Aditya, makanya dialah yang ditanya. Baru nggak tahu kenapa respon Aditya di situ mungkin kurang mengenakan dan tiba-tiba dia yang datangi Ken. Padahal jelas-jelas dari yang beredar itu nggak ada di situ tertulis kalau Ken itu mau ngajak main, duel atau apapun itulah yang disebarkan di media. Disebutkan bahwa yang terjadi itu bukan penganiayaan, bukan pemukulan sepihak, tapi yang terjadi adalah one on one, duel 1 lawan 1, gladiator lah gitu. Menurut abang gimana? Lucu aja sih menurut saya gitu. Karena kita semua bisa lihat ya dari video yang udah beredar itu gimana bapak si Aditya, si Ahiruddin itu menghalangi teman saya yang ingin memberhentikan itu satu. Baru kalau di Medan ini bahasanya ngomong kotor itu memang kan nggak baik sebagai orang tua ataupun publik untuk melihat itu. Cuman hal-hal yang dibilang sama Ken itu oke, salah. Cuman itu nggak sesuatu yang membenarkan apa yang si Aditya buat ke si Ken. Oke. Itu dari Bang Adam, saya ke Bu Elvi ya. Dari pihak berseberangan menyatakan bahwa datang ke rumah berbondong-bondong bawa rombongan jam 2 pagi. Ini dianggap lancang dan mengganggu suasana hati orang yang sedang beristirahat di malam hari. Bagaimana Ibu menjawabnya?
Ken posisi berdarah, kenapa masih mau masuk ke rumah itu? Oh tante, kami kan ada senjata di posisi belakang. Dibilang, masuk kalian, ini perintah.